Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil MB dengan NIM 220404501041. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komponen bimbingan konseling komprehensif. Komponen bimbingan konseling komprehensif ini meliputi yang pertama landasan dasar, yang kedua landasan responsif, yang ketiga perencanaan individual, dan yang keempat rancangan sistem. Yang pertama yaitu layanan dasar. Layanan dasar adalah sebuah bentuk bantuan yang diberikan oleh konselor kepada pihak konseli berupa proses pemberian bantuan berupa kegiatan-kegiatan terstruktur yang dilaksanakan secara sistematis, baik dilakukan secara klasikal dan berkelompok guna mengembangkan kemampuan kliennya agar mampu menyesuaikan dirinya secara efektif dan berkelanjutan. Adapun tujuan dengan adanya layanan dasar ini adalah untuk mengembangkan setiap keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh setiap anak atau siswa agar mereka memiliki kemampuan dalam upaya mengembangkannya secara efektif, baik yang berhubungan dengan permasalahan pihak konselinya maupun yang lainnya agar dapat terselesaikan secara optimal. Tentunya selain itu banyak sekali jenis layanan dasar yang dapat diberikan kepada pihak konseli, seperti halnya memberikan pemahaman, memberikan pencegahan atau preventif, perkembangan, yakni dalam rangka suasana dan lingkungan yang kondusif, memberikan penyaluran baik yang berhubungan dengan minat dan bakat siswa, kemudian adaptasi yakni memberikan bantuan kepada seluruh peserta didik agar mampu beradaptasi dengan berbagai macam program pendidikan yang ada sesuai dengan kebutuhannya, adanya perbaikan yang berkaitan dengan munculnya suatu permasalahan baik secara pribadi ataupun kelompok, dan yang terakhir yaitu penyesuaian yang mana hal ini dilakukan oleh pihak konselor sebagai upaya dalam memberikan bantuan agar setiap konselinya mampu menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Yang kedua yaitu layanan responsif. Layanan responsif merupakan suatu bentuk layanan yang sangat penting dan harus segera diberikan kepada pihak yang memerlukan, yaitu kepada si konseli. Dalam hal ini, konselor harus segera memberikan tanggapan bagi pihak konseli yang sedang mengalami permasalahan dan sedang membutuhkan bantuan dalam memecahkannya. Karena jika tidak dibantu dengan pihak konselor, maka si klien akan mengakibatkan kesulitan dalam proses pengembangan tugas-tugasnya maupun proses perkembangan dirinya. Maka dari itu, ada pun beberapa strategi yang dapat digunakan dalam proses pemberian layanan responsif, yaitu seperti memberikan konseling secara individual maupun kelompok, konseling referral, memberi kerjasama dengan guru maupun wali kelasnya, kemudian juga dapat dengan bekerja sama dengan pihak orang tua si peserta didik, melakukan kerjasama pihak-pihak terkait atau pihak lain yang mana hal ini dilakukan dalam upaya memberikan kualitas bimbingan yang lebih bagus, seperti halnya menjalin kerjasama dengan pihak psikologi, ABKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, dan bisa juga dengan MGBK atau Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling, berkonsultasi baik dengan guru di sekolah ataupun dengan seluruh warga sekolah yang bersangkutan, bisa juga dengan melakukan kunjungan rumah pihak konseli, bimbingan teman sebaya, dan yang terakhir yaitu konferensi khusus yang mana hal ini tentu dilakukan dalam upaya pembahasan mengenai problematika yang dialami oleh peserta didik, serta dapat juga diikuti oleh pihak dan orang-orang tertentu yang dirasa dapat memberikan keterangan serta kemudahan dalam upaya mencari solusi pemecahan masalah secara pribadi atau tertutup. Yang ketiga yaitu perencanaan individual. Layanan ini merupakan suatu layanan yang dapat membantu siswa dalam kegiatan belajarnya sehingga siswa mampu memahami setiap perkembangan pribadinya, memantau, merencanakan sekaligus bisa merumuskan suatu aktivitas yang berkaitan dengan masa depannya dengan tetap memperhatikan kelebihan dan kelemahan dirinya lah, sehingga dengan hal tersebut siswa juga dapat memiliki peluang dalam memahami lingkungannya. Strategi yang digunakan juga memperhatikan berbagai kegiatan dan aktivitas yang sistematis yang juga berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan siswa dengan berbagai pertimbangan seperti memperhatikan penilaian individu ataupun kelompok serta berlanjut memberikan saran. Adapun tujuan dengan adanya layanan perencanaan individual ini adalah agar siswa dapat mempersiapkan dirinya, terutama dalam hal pendidikan yang bersifat lanjutan, baik merencanakan karirnya, pengembangan kemampuan pribadi, sosialnya, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga beberapa aspek utama yang menjadi sasaran dalam layanan bimbingan ini, yaitu seperti aspek akademik, aspek karir, dan aspek pribadinya.
Kemudian yang keempat dan yang terakhir yaitu layanan dukungan sistem. Layanan dukungan sistem merupakan suatu kegiatan bimbingan yang memiliki tujuan untuk menetapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan konseling. Secara tidak langsung, layanan ini sendiri dalam bimbingan konseling merupakan salah satu bentuk strategi yang dapat memberikan bantuan serta memfasilitasi dalam setiap progres bimbingan konseling yang dilakukan oleh konselor, terutama berguna untuk perkembangan diri konselingnya. Adapun beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam upaya memperlancar usaha konselor pada pemberian layanan ini yaitu pengembangan jejaring atau networking, kegiatan manajemen, dan riset sekaligus pengembangannya. Ya, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi komponen bimbingan konseling komprehensif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.